Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi yang penuh barokah, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan pada pagi ini bermanfaat kepada kita. Anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kemarin kita sudah mempelajari subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 1 hingga 4. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini, yaitu pembelajaran 5 dengan muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu agar mengetahui kelainan otot pada manusia dan menuliskan ide pokok dari artikel karya ilmiah dan memahami ciri-ciri komik. Yang pertama adalah IPA. Kelainan otot pada manusia yaitu yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi ini adalah pembesaran otot. Otot menjadi besar. Itu diakibatkan karena bekerja terus-menerus secara berlebihan. Kedua, atrofi. Atrofi adalah otot yang mengecil atau lemah. Ini diakibatkan karena makanan yang buruk, sirkulasi udara buruk, dan kurang bergerak. Ya, selanjutnya stiff, leher kaku. Stiff ini yang terjadi yaitu sakit pada leher. Ini diakibatkan karena salah pola tidur atau mungkin jatuh, kerusakan sendi, atau terlalu lama pada posisi yang salah. Yang keempat adalah tetanus. Tetanus ini adalah penyakit atau bakteri yang mengganggu saraf-saraf, terutama saraf pernapasan. Ini adalah racun bakteri yang menyerang sistem saraf. Ini cukup bahaya. Selanjutnya, kita akan mempelajari ciri-ciri komik di pelajaran muatan SBDP. Ciri-ciri komik yang pertama adalah sifatnya kepahlawanan. Kemudian, komik itu dibuat untuk menyampaikan cerita. Ceritanya berupa humor atau mengandung tawa. Tujuannya untuk menghibur para pembaca. Kemudian, pembuatan ataupun ciri dari komik itu menggambarkan watak. Ya. Kemudian profesional, kemahiran, dan kemudian ciri selanjutnya dari komik itu adalah yang digunakan menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian terdapat balon-balon percakapan. Ya, itu adalah ciri-ciri dari komik. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran 6, muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP, yaitu penyebab gangguan pada alat gerak. Alat gerak kita bisa mengalami gangguan atau kelainan atau sakit. Itu diakibatkan penyebabnya adalah membaca atau menulis buku dengan posisi yang salah. Biasa ya, menulis posisi duduk kita saat menulis itu mungkin membengkok ke kanan atau membelok ke kiri atau melengkung. Dan yang kedua adalah memikul beban yang terlalu berat. Ini juga dapat mengakibatkan gangguan pada alat gerak kita, bahkan tubuh kita. Kemudian tidur posisi tidak normal. Ya, kalau menurut sunnah Rasul tidur miring ke sebelah kanan. Nah,
Yang tidak normal itu mungkin bisa jadi tengkurap dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya berjalan dengan posisi bungkuk. Nah, ini tidak baik, bisa mengakibatkan gangguan atau kelainan pada alat gerak kita, bahkan tubuh kita. Selanjutnya kita akan mempelajari bahasa Indonesia. Langkah-langkah membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Cerita pendek atau bisa disingkat dengan cerpen adalah cerita yang terdiri atas kurang lebih 10.000 kata. Dalam sebuah cerita pendek biasanya terdapat seorang tokoh utama atau pemeran pada suatu keadaan tertentu. Itu tentang definisi dari cerita pendek atau cerpen. Adapun langkah-langkah membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok adalah yang pertama menentukan topik atau judul yang akan dibuat. Kemudian menentukan ide pokok dari cerita yang akan ditulis atau dibuat. Membuat kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Setelah itu menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Setelah itu semua, barulah merangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. Dan tidak lupa untuk memperhatikan ejaan yang baku dan pemilihan kata saat merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembelajaran kita di muatan SBDP. Kalau tadi kita mempelajari langkah-langkah membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok, sekarang kita akan mempelajari langkah-langkah membuat komik. Yang pertama adalah membuat sketsa. Sketsa itu adalah menuangkan ide cerita dalam media gambar secara garis besar. Setelah itu menentukan tema atau judul. Agar lebih rapi, maka memberikan tinta, yaitu penegasan garis sketsa menggunakan tinta. Agar komik kita menjadi indah atau menarik bagi pembaca, maka kita harus memberikan warna, mewarnai gambar hitam putih biasanya atau dengan warna-warni. Setelah itu baru kita membuat teks, menuliskan narasi percakapan pada balon-balon kata. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.